Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam tim dosen MKM. Saya Steven akan membawakan presentasi akhir saya untuk pelaksanaan magang mitra sebagai infrastruktur engineer di OI Indonesia. Dimulai dengan profil organisasi dan penempatan. Pelaksanaan magang dilaksanakan pada PT Dompet Harapan Bangsa atau juga dikenal sebagai OI Indonesia. Berdiri pada tahun 2017 sebagai penyedia aplikasi chatting awalnya, namun mulai masuk ke ranah fintech pada akhir 2018. Produk utama saat ini adalah layanan keuangan melalui satu buah dashboard yang mudah digunakan. Untuk penempatannya, saya bekerja sebagai infrastruktur engineer pada tim infrastruktur dan site reliability. Untuk penyelia saya adalah manajer dari tim tersebut. Kita lanjut ke latar belakang teknologi dan teknologi yang digunakan. Untuk tugas utama sebagai infrastruktur engineer pada perusahaan ada 3, yaitu menyediakan infrastruktur, memastikan reliability aplikasi, dan juga memastikan kualitas dari proses DevOps yang terjadi pada perusahaan. Untuk infrastruktur Indonesia juga saat ini berada pada cloud provider, akan tetapi terdapat rencana untuk melakukan perpindahan ke cloud provider yang baru. Melalui dari definisi tugas utama dan juga rencana tersebut, saya mendapatkan 3 topik utama sebagai tugas utama, yaitu untuk melakukan cost saving pada infrastruktur, memindahkan infrastruktur antar cloud provider, dan juga melakukan riset terhadap infrastruktur penunjang baru. Selain itu, terdapat juga tugas tambahan untuk menjadi on-call pada tim berdasarkan jadwal tertentu. Untuk teknologi yang digunakan, pertama untuk cloud provider ada AWS dan GCP sebagai cloud provider yang digunakan. Lalu tools infrastruktur yang paling utama adalah Kubernetes dengan tambahan Tenus dan Prometheus sebagai salah satu tools observability yang digunakan, dan juga Circus-nya untuk proses deployment aplikasi ke Kubernetes. Untuk komunikasi ada Slack dan PagerDuty. Kita lanjut ke hasil pekerjaan selama magang. Untuk pertama adalah inisiatif cost saving infrastruktur, terdapat 3 buah proyek terpisah. Kita mulai dari hasil downscaling aplikasi pada Kubernetes. Berikut dapat dilihat bahwa grafik dari resource yang digunakan pada aplikasi Kubernetes mengalami penurunan. Lalu ada penataan ulang infrastruktur yang direncanakan untuk memindahkan aplikasi menuju Kubernetes, akan tetapi terdapat kebutuhan untuk menata ulang infrastruktur karena hal network. Akhirnya saya membuat forward proxy untuk mengatasi masalah networking tersebut. Lalu juga terdapat penghapusan infrastruktur yang sudah tidak digunakan lagi. Berikut adalah salah satu contoh kejadian penghapusannya. Baik, kita lanjut ke tugas kedua, yaitu memindahkan infrastruktur antar cloud provider. Terdapat juga 3 buah proyek terpisah dalam topik ini. Yang pertama adalah implementasi WAF pada GCP berdasarkan yang sudah ada pada AWS sebelumnya. Dapat dilihat di sini adalah dashboard GCP yang sudah memiliki implementasi WAF. Lalu adalah riset IAM authentication pada Cloud SQL. Sebenarnya belum diimplementasikan secara production karena masih terblokir oleh proyek lainnya. Akan tetapi berikut adalah diagram dari proyek apabila dilakukan secara production. Lalu terakhir adalah memindahkan callback cloud balancer. Berikut dapat dilihat di dashboard GCP bahwa load balancer sudah dibuat untuk callback domain yang terlihat. Baik ke hasil pekerjaan terakhir sebelum tugas on-call, yaitu untuk melakukan riset terhadap infrastruktur penunjang baru. Terdapat 4 buah proyek terpisah, yaitu pertama untuk melakukan riset terhadap Elastic RAM sebagai front-end monitoring tools, sama juga dengan sebelumnya, sebenarnya belum bisa diimplementasikan secara production karena alasan tertentu, namun berikut adalah diagram untuk implementasi apabila dilakukan implementasi secara sebenarnya. Lalu adalah highly available Prometheus dengan Tenus Prometheus. Berikut dapat dilihat bahwa sudah dilakukan deployment secara production pada cluster Kubernetes production yang digunakan perusahaan. Lalu ada RabbitMQ Stack Review atau riset terhadap fitur RabbitMQ yang digunakan. Berikut adalah dokumentasi yang digunakan untuk
untuk mempresentasikan terkait RabbitMQ ke rekan-rekan pada tim. Lalu ada melakukan riset terhadap remote profiling tools, yaitu Visual VM dan JMX. Berikut dapat dilihat bahwa tools Visual VM dapat melakukan profiling terhadap aplikasi yang dideploy secara remote. Nah, tugas terakhir dan juga tugas tambahan yaitu tugas on-call pada tim, yang dilakukan sebanyak 2 kali pada satuan 2 minggu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, sekitar 6 minggu sekali. Tugas utama adalah melayani insiden dan pertanyaan yang masuk ke tim sebagai tiket pada aplikasi PagerDuty. Berikut adalah contoh dari salah satu tiket yang masuk ke aplikasi PagerDuty. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu relevansi dengan perkuliahan di Fasilkom. Untuk mata kuliah yang paling relevan dengan pelaksanaan magang adalah pertama, jaringan komputer, layanan aplikasi web, dan proyek perangkat lunak. Untuk konsep yang paling penting digunakan dalam pelaksanaan adalah OSI layers dalam jaringan komputer, dan juga CI/CD dan message queue yang diajarkan pada layanan aplikasi web dan proyek perangkat lunak. Kita lanjut ke lessons learned. Yang pertama adalah aspek non-teknis, yaitu keterbukaan dan kerjasama itu penting, yang direalisasikan dengan implementasi code review dan juga pair programming dengan rekan-rekan lainnya. Lalu ada problem solving dan berpikir kritis saat melaksanakan proyek, dan juga empati terhadap tim lain dan juga rekan sebagai code reviewer, terutama apabila bekerja sebagai infrastructure engineer, kita membuat produk untuk tim lainnya. Lalu ada aspek teknis, di mana banyak sekali tools terkait infrastruktur yang sudah dipelajari, seperti Thanos Prometheus dan juga GCP. Lalu pentingnya juga observabilitas ketika membuat infrastruktur baru agar tidak terlewatkan akan insiden-insiden yang terjadi, dan juga metode untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut sudah tidak digunakan lagi dan siap untuk decommissioning, seperti memastikan sudah tidak ada request yang masuk, dan juga cara berkomunikasi dengan product manager. Baik, bagian terakhir yaitu saran dari pelaksana. Yang pertama adalah untuk mitra, yaitu Indonesia. Keberadaan dokumentasi infrastruktur yang lebih lengkap namun singkat akan sangat membantu. Lalu saya berharap juga tim infrastruktur dan site reliability agar lebih aktif dalam berkolaborasi dengan backend engineering agar tidak terlalu kehilangan konteks. Terakhir juga untuk diharapkan agar mempertahankan semua aspek yang sudah baik ke depannya. Untuk saran untuk fakultas, pertama, iklan lowongan magang mitra diharapkan agar lebih terlihat lagi, tidak hanya di forum KP atau MKM, melainkan di halaman utama Scale juga diiklankan. Lalu ada mata kuliah yang bersifat mempersiapkan pengalaman untuk bekerja agar selalu up to date dan tidak terlalu textbook sifatnya. Terakhir juga diharapkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih tertarik mengikuti program magang, karena banyak sekali hal yang bisa dipelajari melalui program magang. Terakhir, untuk calon peserta magang ke depannya, diharapkan untuk mengikuti program magang lebih untuk mengasah hard skill daripada hanya sekedar mencari uang saja. Lalu mencari lowongan secepat mungkin agar tidak tertinggal dalam proses seleksi perusahaan. Dan juga terakhir, untuk selalu memperbaharui pengetahuan terutama terkait software engineering yang sangat cepat berubah pada zaman kini. Baik, berikut adalah presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.